Gue Kiming Saputra dan ini suara dari Nesting. Gue pikir semuanya udah kelar, Edo udah balik normal, malam itu penuh tawa, kita semua lega. Tapi ternyata apa yang kita alamin baru permulaan. Dan yang datang kali ini bukan buat bantu, tapi buat buka pintu yang udah lama dikunci. Pintu masa lalu yang seharusnya nggak pernah dibuka. Selamat datang di season 3, cerita lama yang akhirnya nuntut buat diungkap. Stasiun Jatinegara. Pagi itu, bau rel, kopi saset, dan uap nasi uduk ngambang di udara. Kita berempat akhirnya kumpul lagi. Gue, Bowo, Nanda, sama Edo. Bowo datang duluan, duduk di bangku besi sambil mijit pundaknya sendiri. Nanda datang beberapa menit kemudian. Matanya merah kayak habis disuruh ronda dalam mimpi. Dan Edo, ya tetap Edo, turun dari taksi putih dengan gaya sok penting, tapi raut mukanya kayak belum tidur semalaman. Mungkin emang belum. Kita naik kereta ekonomi Bandung. Gerbong tua, jendela kaca yang gores-goresannya udah kayak peta buta, tapi lumayan adem. Atau mungkin kita yang lagi diam. Selama beberapa menit kita nggak banyak ngobrol. Gue liat Edo duduk dekat jendela, matanya memandang keluar, tapi nggak bener-bener lihat. Seolah ada sesuatu yang masih ikut dari rumah. Perjalanan masih panjang, tapi pelan-pelan obrolan mulai muncul. Anda mulai ngeluarin jokes receh soal mie instan yang katanya bisa nyembuhin patah hati. Oh, cerita soal temennya yang pernah nyasar ke warung pas nyari toilet. Dan Edo akhirnya senyum juga, walau senyumnya setengah, kayak masih ngukur jarak antara kenyataan sama bayangan. Terus bangku seberang kita didudukin orang baru, cewek, rambutnya sebahu, bawa carrier warna hijau lumut. Mukanya cantik, tapi auranya enggak, kayak orang yang udah biasa jalan sendiri, tapi gak takut nyasar. Tambahnya keke, dia cuma senyum kecil dan nanya, sama-sama mau ke gunung ya bang? Kita cuma ngangguk-angguk. Bowo yang bertanggung jawab, tangguban perahu. Kakak bilang dia belum mutusin mau ke gunung mana, tapi katanya ikut kalian aja boleh. Nada senyum, Bowo ngangguk, Edo ngangkat alis tapi gak komentar. Kakak duduk di sebelah gua, bawa carriernya bau hutan. Mungkin karena dia habis dari tempat lain, atau mungkin karena dia bukan dari tempat yang sama. Obrolan di kereta ngalir tentang gunung pertama, logistik favorit, mie rasa soto, sampai cara ngusir macan pakai nyanyian dangdut. Keke kadang ketawa, tapi lebih sering dengerin. Dia suka dengerin. Gue baru sadar itu jarang. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Bandung. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bandung, Kita kami turun persilakan rame-rame, untuk jalan sambil gotong mempersiapkan carrier, diri. nahan lapar dan optimisme. Charter angkot buat naik ke arah Subang. Mobil tua, suara mesin serep, joknya sobek, tapi pemandangannya cakep. Di tengah jalan, Keke nanya, kalian udah pernah naik ke Tangkuban Perahu sebelumnya? Kita geleng bareng. Tapi sebelum ada yang jawab, Edo nyeletuk. Wah, ini mah bukan pertama, tapi pertama kalinya bareng kamu, jadi bakal spesial. Gue langsung buang muka keluar jendela, pura-pura ngeliat pohon. Bowo nutup mukanya pakai topi. Nanda ngeluarin notes kayak nyari pelarian, dan Keke senyum kecil. Tapi kali ini senyumnya beda, bukan senyum geli, lebih nahan, lebih ngerti. Kayaknya dia tahu sesuatu yang belum kita tahu. Begitulah, dari stasiun ke kereta, dari kereta ke angkot, dan dari angkot ke entah apa. Malam ini kita bakal ngecamp di Tangkuban Perahu, tapi jujur aja rasanya beda. Bukan cuma karena ada orang baru, tapi juga karena ada yang belum kelar. Dari rumah, dari mimpi, dari masa lalu yang masih nempel di carrier Edo. Mungkin juga di carrier kita semua. Dan kadang, hal yang kita kira baru mulai, sebenarnya udah dimulai dari jauh sebelumnya. Obrolan dan candaan di angkot
bikin suasana makin cair. Gue, Bowo, Nanda, Edo, dan Keke, 5 carrier, 5 cerita, dan 1 jalanan yang berliku. Gak kerasa kita udah sampai di atas tangguban perahu. Omong angkot yang dari tadi fokus nyetir akhir dia bilang, "Iya, ini udah di atas. Tuh lihat kawahnya, bagus kan?" Gue ngeliat keluar jendela, kabut tipis, tanah coklat muda, dan bau belerang yang kayak ngingetin kalau bumi juga bisa marah. Keke ketawa kecil, kirain bakal dingin dan berkabut. Ternyata kayak terminal wisata. Kita turunin carrier satu-satu. Baru juga mau cari spot buat buka tenda, tiba-tiba suara berat dari belakang nyapa, "Punten abang-abang dan neng cantik." Petugas baju semi seragam melihat kami kayak lagi lihat rombongan anak hilang. Tapi yang lucu, dia tahu aja manggil Keke neng cantik. Bowo langsung ambil posisi. "Ya pak, ada apa pak?" Petugas bilang di atas sini gak boleh ngecamp, harus turun ke Buper Cikole. Belum sempat kita respon bener, Edo nyamber sambil buka dompet. "Kalau nggak boleh bikin tenda, boleh nggak saya sewa hotel? Atau saya booking tempat ini, sekalian buat camping?" Gue langsung injek kaki Edo. "Sopan dikit do, itu orang tua." Edo manyun, geser ke warung, tarik Nanda. "Yuk ngopi aja kita." Mereka duduk, pura-pura santai. Tapi gue tahu Edo bete. Setelah dijelasin panjang lebar, kita semua setuju turun ke bawah. Keke juga oke katanya. Turun nggak masalah. Yang penting gak tidur berdiri. Gue teriak ke arah warung, "Yuk turun, dok, biar gak kemalaman." Nanda balas sambil ketawa, "Aman wo, masih siang, ngopi aja dulu sambil foto-foto." Juga setuju, malah bilang sambil nunggu sunset juga boleh. Edo langsung nyaut, "Ke, duduk di sini aja, udah aku siapin." Dia ngeluarin senyum khas paman gober, gak tahu harus ngakak atau ngelus dada. Kita berlima santai, angin dingin mulai turun dari atas. Langit makin jingga, 5 anak muda, 5 cangkir kopi. Berenam deh. Mama angkot masih duduk di dalam mobil, nunggu penumpang. Dia diem aja, kayak udah biasa nganter orang yang kagak tahu mau kemana. Tiba-tiba Keke berdiri, tangannya nunjuk ke atas puncak. Itu kalian lihat nggak? Kayak ada orang berdiri di atas sana, merhatiin kita. Kita semua nengok, kosong, cuma kabut dan pohon pinus. Tapi Keke yakin. Dia langsung jalan ke petugas dan nanya, "Pak, emang ada jalur pendakian ke situ?" Petugas geleng, "Belum ada nih, itu belum dibuka jalurnya." Keke diam sejenak, lalu cuma bilang, "Oh, makasih pak." Muka dia agak pucat, pandangannya kosong. Terus dia duduk lagi dan bilang, "Kopi sama rokoknya habisin, atau bawa ke angkot. Kita turun sekarang aja yuk." Gak ada yang protes, semua diem. Gue liat mata Keke agak beda, kayak ngumpet dari sesuatu. Kita semua masuk angkot. Mama angkot cuma ngelirik dari kaca spion, gak banyak tanya. Pas Edo mau naik, Bowo teriak, "Dok, bayar dulu kopi kita di warung." Edo dengan suara lantang, "Siap mas Bowo, saya yang bayar nih." Biar kita denger tuh. Turunlah angkot kita, masuk jalan sempit yang kiri kanannya rimbun. Jalan tanah berliku, suara mesin menderu, dan jendela yang kebentuk ranting. Tiba-tiba, "Awas mang, ada orang nyebrang." Mama angkot kaget, ngerem mendadak sampai kita semua kejedot kursi. Ini pas kita lihat ke depan, gak ada siapa-siapa. Gue ngeliat ke Keke, matanya masih manteng keluar jendela, bibirnya komat kamit. Keke bilang, "Tadi ada, dia berdiri tengah jalan, pakai baju putih, rambutnya panjang." Gue merinding. Bowo diem, Nanda langsung nyalain rokok, dan Edo pelan-pelan nunduk, kayak baru ingat sesuatu. Begitu angkot berhenti di depan Buper Cikole, suara Mamang nyaring dari bangku depan, "Neng, udah sampai ya, ini Buper Cikole." Keke yang duduk di depan kaget, "Maaf Mang." "Kaget? Udah sampai ya?" Dari nada suaranya, jelas dia masih kepikiran soal yang di atas tadi. Matanya lihat keluar, tapi pikirannya belum turun dari puncak. Dia nengok ke belakang, "Woi, kalian, bangun." Malah pada pules. Gue yang duduk agak nyender, langsung duduk tegak. Bowo bangun sambil ngucek mata. Asli, mantep banget gue. Nanda masih bengong, nyari botol minum kayak orang baru kebangun dari mimpi siang bolong. Kami turun satu-satu. Mama ngajak jalan ke arah loket. "Ayo mama antar ke loket dulu."
Pas gue mau jalan, Edo narik pundak gue. Udah, gue aja sama Keke. Lu bantuin tuh Bowo sama Nanda turunin tas. Gue cuma jawab, siap mas bos. Gue, Bowo, dan Nanda baru aja selesai nurunin Keril dari dalam angkot. Keke manggil dari arah loket. Hei kalian bertiga, sini deh. Pak petugas mau ngasih arahan. Kita langsung nyamperin. Petugas berdiri di samping pos kayu kecil. Badannya tegap, jaketnya kelihatan tua tapi rapi. Nanti pas malam hati-hati ya, katanya pelan. Kadang suka ada yang usil. Gue sempat saling lirik sama yang lain. Para petugasnya datar, tapi ada sesuatu di balik nada bicaranya. Kayak bukan sekedar bercanda. Edo yang biasa bawel kali ini gak nyeletuk duluan. Cuma tarik napas, belok dikit. Gue nanya, yang usil maksudnya? Petugas masih dengan suara tenang. Kadang tenda dilemparin batu, atau suka ada yang manggil-manggil dari arah hutan. Dia gak jelasin lebih lanjut. Dan entah kenapa, saya juga gak nanya lagi. Kita berlima akhirnya sepakat buat ngecamp 2 malam. Nanda bilang, cukup lah buat nge-recharge. Gue dan Bowo setuju. Edo nanya ke Keke, kalau kamu 2 malam oke gak? Tapi Keke malah senyum santai. Mau 7 malam juga aku jabanin kok. Tawa kecil pecah. Bowo langsung tepuk bahu gue. Nanda ngigik sambil nyender ke carrier. Pas kami siap jalan ke area camping, pambang angkot pamit. Kalau besok butuh apa-apa, tinggal bilang. Cemilan juga boleh nitip, mamang beliin. Kami ngangguk. Edo sempat kasih ongkos lebih sambil bilang, titipin yang spesial buat Keke ya mang. Gue, Bowo, sama Nanda udah males komentar. Gaya klasik. Kami akhirnya jalan ke arah area camp. Udara udah mulai lembab, langit makin redup. Tapi yang bikin gue sedikit merinding pas lihat kebayangan di tanah. Kayaknya jumlahnya lebih dari 5. Pasang tenda kelar. Spotnya pas banget. Di bawah pohon pinus gede yang batang bawahnya bisa dipakai duduk. Tengahnya lapang, enak buat bikin api unggun. Di sekeliling pohon-pohon menjulang tinggi, seolah ngejaga area kecil tempat kita ngecamp. Udara mulai dingin, tapi hawanya enak. Bowo lihat-lihat sekeliling, terus nyeletuk, bikin api unggun oke nih. Yuk Ming, dari kayu, tapi seperti biasa, si bos satu ini. Edo langsung ngeluarin opsi cepat, beli aja. Tadi gue lihat di dekat loket ada tumpukan kayu bakar. Tanpa banyak mikir, gue, Bowo, dan Nanda langsung kompak. Siap bos. Baru juga jalan bertiga, suara Edo nyusul dari belakang. Woi, apa jalan semua? Nanda nyeletuk sambil setengah berbisik. Biar Mas Edo makin dekat ngobrolnya sama Keke. Hehehe. Langsung disambut ketawa Bowo yang gak tahan. Tiba-tiba Keke keluar dari tenda, terus bilang, biar aku aja yang nemenin Kiming. Yuk Ming, kita jalan. Sengaja sambil nyengir. Ngeselin lo pada, teriak Edo. Gue noleh ke belakang, lirik ke arah Edo. Tawa dari tenda makin pecah. Gue jalan berdua sama Keke. Rasa adem dari pinus, ditambah langit sore yang mulai meremang, bikin suasana enak. Tapi pas jalan lewatin semak, tiba-tiba ada suara seperti sesuatu jatuh keras dari pohon. Apaan tuh Ming? Suara Keke pelan, tapi nadanya jelas banget. Paling orang iseng, gue jawab. Walau jujur, itu suara bikin bulu kuduk gue naik. Sampai di loket, gue beli kayu bakar. Tugas yang tadi ngasih arahan tiba-tiba ngomong dengan nada yang lebih serius. Nanti malam, jangan tidur semua ya. Harus ada yang jaga, gantian. Gue sama Keke saling tatap. Gak tahu kenapa, perasaan gue langsung gak enak. Iya, Pak, aman kok, jawab Keke sambil senyum kaku. Kita buru-buru balik ke tenda. Pas nyampe, suasana udah berubah jadi hangat. Bowo lagi masak nasi pakai nesting legendarisnya. Nanda lagi sibuk bikin adonan bakwan sama ayam ungkep. Dan Edo sibuk buka cooking set barunya yang kayaknya belum pernah dipakai. Wih, emang keren bos Edo, celetuk gue. Edo pasang muka sok cool. Iya dong, lihat tuh. Kali ini nggak ada mie instan. Nanda udah jadi koki pribadi gue. Keke nyeletuk, iya ya, Mas Edo yang ganteng. Hihihi. Terus dia ngeluarin sesuatu dari tas. Habis makan kita main kartu ya. Aku bawa kartu Reni. Kita langsung jawab bareng. Siap neng Keke. Tapi belum juga kartu keluar. Tiba-tiba
semua langsung diem. Gue refleks berdiri terlalu cepat, nendang kompor patromok yang masih nyala. Kompor mental, nyamber matras Edo yang masih baru dibuka. Kebakar, api langsung nyamber. Air, guyur wo, air cepetan guyur. Kami semua langsung membeku, jantung masih deg-degan. Keke pelan-pelan buka suara. Itu barusan apa ya? Yang nabrak pohon. Gue, Nanda, dan Edo masih diem, nggak bisa jawab. Tapi Bowo kayaknya langsung nyambungin titik-titik di kepalanya. Kalau nggak salah tebak, itu bola api, semacam santet. Gagal atau berhasilnya, gue nggak tahu. Tapi yang jelas, di jalan barusan ada suara tabrakan. Gue penasaran banget, pengen ngecek. Kami masih bengong. Gue keluar ngecek deh, tapi nggak sendiri. Ini, lu ikut gue ya. Yang lain tunggu di sini. Kayaknya petugas juga pasti dengar suara tadi. Gue ngangguk, kaki gue masih gemeter. Tapi gue tahu, kita nggak bisa cuek sama kejadian barusan. Sebelum gue dan Bowo benar-benar jalan ninggalin tenda, gue sempat inget hal kecil yang pas kejadian kayaknya nggak penting, tapi sekarang rasanya beda. Waktu baru nyampe tadi siang, pas kami turun dari angkot dan ngelewatin area parkiran menuju loket, ada satu hal yang bikin gue sempat nengok ke belakang. Seorang ibu-ibu tua duduk di bangku semen dekat pos jaga. Matanya tajam, ngeliatin kami berlima dari ujung kepala sampai kaki. Tangannya megang semacam buntalan kain lusuh. Gue nggak sempat bilang ke yang lain. Gue pikir ya udah biasa aja. Tapi tadi pas petugas ngomong harus ada yang standby malam ini, mata gue langsung kebayang si ibu itu lagi. Kayak ada sesuatu yang ditinggalin pas kami lewat. Entah doa, entah tatapan. Dan anehnya lagi, pas kami baru aja masang tenda, Nanda sempat bilang dia nemu tali merah kecil yang ketarik dari bawah alas tenda. Gue pikir itu bekas tali bekel atau semacamnya. Tapi sekarang gue mulai mikir, jangan-jangan dari orang lain sebelumnya, atau dari yang ngikut. Bawa akhirnya narik jaketnya, ngangguk ke arah gue. Gue ikut berdiri, tangan mulai dingin padahal belum terlalu malam. Kita pelan-pelan aja jalannya, Bowo. Kalau petugas ada, kita cari bareng. Kita jalan berdua, ngelewatin gelapnya pepohonan yang makin kelihatan sempit. Gak tahu kenapa, dari belakang gue ngerasa kayak ada yang ngikut. Gak kayak cuma berbunyi satu kali tiap kita ambil 3 langkah. Dan di antara gelap itu, gue baru sadar, mungkin bola api tadi bukan sekedar kesalahan arah. Gue dan Bowo jalan pelan, dan di tangan cuma satu, nyorot ke depan sekedarnya. Suara dari balik tenda udah mulai hilang, ganti sama suara malam, daun kering, gesekan ranting, dan 1-2 suara binatang kecil yang tiba-tiba bikin jantung lo deg-degan padahal cuma tupai. Bowo diem aja, matanya tajam terus ngeliat ke depan. Tapi gue tahu dari cara dia megang senter makin kenceng, dia juga ngerasa kayak hawa di sekitar itu beda, berat. Kita akhirnya sampai di ujung jalur tanah yang nembus ke arah jalan raya. Dari jauh samar-samar kelihatan lampu merah biru, mobil polisi, suara warga juga kedengeran. Berarti bener ada kecelakaan. Tapi yang bikin merinding, pas kita deketin lokasi, ada warga yang nyeletuk. Heran saya, motor itu gak ada lawannya, tapi jatuh sendiri nabrak pohon. Katanya sih kayak ngindarin sesuatu. Gue langsung tatap Bowo, dia ngangguk pelan. Satu warga lagi, bapak-bapak, tiba-tiba nyeletuk juga, setengah berbisik tapi cukup jelas. Aneh, katanya tadi sebelum kejadian ada yang ngeliat cahaya muter di atas pohon. Bukan lampu, tapi kayak bola api. Kayak dia gak lanjutin. Gue refleks nengok ke arah belakang. Hutan gelap, tapi rasanya ada sesuatu. Gue bisik ke Bowo, ya yuk balik, kasih kabar yang lain. Kita mundur pelan. Pas balik badan, entah sugesti atau bukan, gua ngerasa ada titik cahaya kecil di antara pohon-pohon pinus. Padam, muncul, padam lagi. Pas balik ke tenda, semuanya langsung nengok ke arah kita.
Kakek berdiri paling depan, matanya tegang. Nanda megang senter tapi arahnya nggak jelas. Edo duduk, mulutnya setengah kebuka. "Gimana?" tanya Kakek. Gue tarik napas. Ada yang kecelakaan, nggak jelas penyebabnya, tapi kayaknya bukan sekedar kecelakaan biasa. Dan malam itu kita berlima duduk melingkar. Api unggun kecil mulai dinyalain lagi, tapi suasananya gak kayak sore tadi. Gak ada yang bercanda, gak ada yang ngadonin bakwan. Bahkan Edo kali ini diem. Gue tahu mulai malam ini pendakian kita berubah. Bukan cuma tentang tenda atau sunset atau kartu remi, tapi tentang sesuatu yang ngikut atau mungkin sesuatu yang udah nunggu. Gue Kimi Saputra dan lo baru aja dengerin satu potongan cerita dari Suara dari Mesti. Kalau lo ngerasa cerita ini ngingetin lo sama masa lalu, sama teman lama, atau sama janji yang belum kesampaian, gue harap lo nemu sedikit rasa di sini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan share biar lo gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Dan kalau ada kata-kata yang kurang pas atau nada yang terdengar salah, gue mohon maaf. Karena tiap cerita di sini lahir dari ingatan, dari pengalaman pribadi gue, dan kadang ingatan itu nggak selalu rapi. Terima kasih udah dengerin. Sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Jaga diri lo baik-baik dan ingat, kadang suara paling keras itu datang dari tempat paling sepi. Suara dari Mesti.